Halo Sobat Sosan dan juga Sobat UNES yang berbahagia. Ketemu lagi dengan saya Pak Bayu ya. Kebetulan hari ini kita ada di Podcast Sosan ya. Podcast Sosan ini bisa kalian saksikan di channel YouTube kita. Nama channelnya Ethnomedia Sosan. Silahkan dicari. Nanti jangan lupa di like, share, and subscribe ya. Biar nanti kita makin semangat untuk berkarya. Ya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu istimewa nih. Ada yang pakai baju batik. Ini adalah Pak Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Beliau adalah Bapak Dr. Muhammad Solehatul Mustafa. Bisa menyapa Sobat Sosan, Pak Dekan? Selamat pagi, selamat jumpa sahabat Sosan, sahabat sosial, sahabat UNES. Ya, ini saya terima kasih kepada Bapak Kuncoro Bayu ya sudah mempertemukan pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Dekan, Pak Mus yang sudah menyapa Sobat Sosan semuanya. Dan yang tidak kalah istimewanya ini adalah alumni ya, dia adalah alumni dari Sosan angkatan 2007 ya, masuknya ya. Beliau adalah Mbak Irma Susanti. Jadi kalau kalian tahu ini ada kopi. Ini kopi Identik Coffee namanya ya. Jadi beliau itu adalah owner dari PT PT Identik Pratama Indonesia. Identik Pratama Indonesia. Mungkin bisa disapa juga Mbak Irma, teman-teman Sobat Sosan. Iya, halo, assalamualaikum. Sampai ketemu lagi di Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Sosiologi Antropologi. Wah, saya bangga banget Pak nih jadi alumni sini. Luar biasa. Kita pun bangga punya alumni seperti Mbak Irma ya. Ya, jadi Mbak Irma ini produknya banyak sekali. Ada batik identik yang sudah melanglang dunia. Nanti kalian bisa juga lihat di Instagramnya. Instagramnya apa Mbak Irma itu? Identik.id. Identik.id. Nanti silakan kepo-kepoin lah di Instagramnya Mbak Irma. Ya. Motifnya banyak sekali dan sangat kalau menurut saya sangat antropologis ya. Kalau yang jadi, pribadi ada Irma Identik. Oh, ada Irma Identik juga, itu yang IG pribadinya. Silakan dikepo-kepoin di sana, pasti kalian akan suka dan nanti bisa ngelarisi lah sama Mbak Irma ya. Baik, teman-teman Sobat Sosan semuanya, kita akan coba bincang-bincang ringan saja hari ini supaya kedatangan Mbak Irma ini juga punya pengaruh ya, punya influence kepada teman-teman semuanya, khususnya sobat-sobat Sosan, sehingga nanti bisa menjadi inspirasi nanti untuk kehidupan kalian selanjutnya setelah lulus dari jurusan Sosan ya. Ini menurut Pak Dekan ya, sosok Mbak Irma ini seperti apa ini Pak, sehingga kok kita katakan ini salah satu alumni yang membanggakan kita itu, kira-kira Pak Dekan melihatnya seperti apa ini Pak? Terima kasih Pak Bayu ya. Ini Mbak Irma itu orang yang sejak mahasiswa kebetulan yang bimbing skripsi itu saya dulu. Itu suka tantangan, suka tantangan ya. Hanya pada waktu itu saya ikut membantu ya, karena tidak tantangannya itu ke arah yang biasa-biasa, tapi tantangannya itu sesuatu yang bisa membuat tumbuh bagi Mbak Irma lebih dinamis ya. Pada waktu mau riset di Karimun, saya tanyakan kalau mau riset di Karimun, risetnya di Karimun dulu ya? Akan ke Karimun. Tapi nggak jadi. Ya, tidak segera saya karena itu berat ya pada waktu itu. Kemudian waktunya suka lama, tapi sesuatu yang langsung kemanfaatannya bagi Mbak Irma itu belum kelihatan. Tapi kalau suka tantangan, sekalian ke pasar modal di Jakarta waktu itu. Kemudian saya sarankan ke sana dengan harapan jiwa entrepreneurnya Mbak Irma akan muncul. Nah, gitu pada waktu itu. Berarti sejak mahasiswa sudah bibit-bibit wirausahanya sudah kelihatan ya Pak? Kelihatan. Ya. Kemudian sampai di sana Mbak Irma ternyata berani menerima tantangan dari saya. Akhirnya penelitian di sana dan di sana mulai berkenalan dengan para pengusaha dan mengatakan ke saya bahwa
akan tetap dijadikan skripsinya sampai akhirnya selesai. Dan setelah itu selesai kuliah, kemudian entrepreneurship-nya sudah mulai muncul kelihatan terus ini sampai sekarang sampai sekarang. Jadi suka tantangan profilnya. Kemudian pada waktu itu saya pikir akan sangat bagus kalau dikembangkan ke arah entrepreneurship sehingga bisa lebih dinamis kalau orang-orang suka tantangan. Betul. Dan terbukti Pak Irma ternyata sudah cukup sukses mengelola identik batiknya ini sampai melanglang dunia ya. Mbak Irma, kalau menurut Mbak Irma sendiri ini sebagai seorang entrepreneur ya. Kalau saya sekarang, kalau tadi Pak Mus bicara sebagai mantan bukan mantan ya, mahasiswa itu selalu ya, mahasiswa selalu menjadi mahasiswanya. Pak Dekan tadi membicarakan bagaimana dulu proses di dalam akademik. Nah sekarang Mbak Irma kan sudah selesai di akademiknya, kemudian sudah S2 juga, dan sekarang sudah terjun ke dunia wirausaha. Kira-kira dunia wirausaha ini kalau dihubungkan dengan dunia pendidikan ini masih bisa dipertemukan enggak Mbak? Dan kalau bisa bertemu itu kira-kira apa yang bisa ditemukan itu Mbak? Jadi bukan bisa bertemu lagi, tapi emang sangat ibaratnya kawin ya, kawin banget gitu lah istilahnya. Jadi lebih dari bertemu ya. Iya, karena apa? Basically saat saya kuliah dulu, mata kuliah yang Irma dapat saat kuliah di Sosan itu tuh sangat-sangat basically banget. Dan karena dunia wirausaha sendiri itu yang dihadapin adalah human and society sendiri. Nah, ketika kita di dunia kerja, dunia pendidikan sama wirausaha, itu tuh sangat menurut saya emang kawin banget. Kenapa aku katakan seperti itu? Karena tanpa kita belajar teori-teori, tanpa belajar yang kita mengenyam di dunia kuliahan, kita nggak bisa menghadapin bagaimana sih untuk bagaimana untuk menghadapi human itu sendiri, masyarakat itu sendiri, konflik, beda budaya segala macam. Sosiologi, antropologi itu banyak ya Mbak manfaatnya ya kalau untuk dunia wirausaha ya. Nah kalau di dunia pendidikan emang sangat erat sih Pak. Kenapa? Karena saya merasakan apa sih yang namanya ilmu manfaat itu. Nah ilmu manfaat tuh saya rasakan ketika saat ini Pak. Jadi saat dulu saya kuliah saya belum merasa apa sih kalau kata orang tua, kalau doa itu kan berdoa mudah-mudahan ilmunya manfaat seperti itu. Nah, yang dinamakan ilmu manfaat itu yaitu Pak, apa yang kita pelajarin dulu dan ternyata dengan tanpa sadar di bawah alam sadar kita itu tuh yang kita lakukan itu yang bermanfaat. Nah, seperti itu. Jadi dulu teori-teori yang Irma dapetin dari kuliah ternyata itu sangat-sangat bisa bermanfaat. diaplikasikan di dunia wirausaha Pak, seperti itu. Ini sangat pas sekali nih dengan bidang keahliannya Pak Dekan ini. Kebetulan Pak Dekan ini teman-teman ini beliau adalah pengajar antropologi, ekonomi, dan juga kewirausahaan dan terapan. Jadi ilmu itu tidak hanya sekedar sebagai ilmu, tetapi ilmu itu harus diterapkan, diaplikasikan. Gimana Pak Dekan melihat bagaimana teman-teman yang ternyata juga banyak berkecimpung di wirausaha ini kemudian bisa berkontribusi untuk pengembangan lembaga kita misalnya, untuk FIS terutama. Atau Sosan? Ya, saya begini. Jadi untuk bisa berkontribusi para mahasiswa dan juga para alumni itu memang harus memiliki kesiapan. Kesiapan ke depan itu sudah harus menjadi perhitungan ketika masih kuliah. Akan melanjutkan studi ke jenjang berikutnya, akan segera masuk dunia kerja, atau akan berwirausaha. Ini semuanya harus dipetakan dari awal. Jadi supaya nanti begitu selesai sudah tidak nolak-nolak, tapi sudah langsung berjalan, bahkan berlari, atau bahkan terbang. Tidak sedang nolak-nolak ke samping kanan, samping kiri, apalagi ke belakang, itu agak terlalu ketinggalan waktunya. Intinya harus siap sebelum lulus gitu ya Pak ya. Sudah mempersiapkan sebelum lulus. Begitu selesai nanti cenderung akan bisa berkontribusi. Kontribusinya itu kepada lembaga itu satu bisa mereputasikan. Ketika S2 itu juga mereputasikan lembaga. Ketika segera masuk di dunia kerja itu juga mereputasikan lembaga. Ketika bisa merintis dunia usaha itu juga bisa mereputasikan lembaga. Jadi itu sudah berkontribusi. Dan kontribusi lagi ketika saling
bisa komunikasi lebih lanjut. Iya. Artinya begitu dunia usaha kayak Pak Irma ini memberi kesempatan adik-adik angkatannya Iya. untuk ikut Betul. mengenali dunia Apalagi usaha. ini ya Pak Dekan, sekarang eranya kampus merdeka ya Pak ya. Nah ini kira-kira gimana kalau Pak Dekan melihat bagaimana kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM ini kemudian kita hubungkan dengan potensi-potensi yang ada di Mbak Irma ini Pak. Apa yang bisa kita peroleh dari Mbak Irma itu kalau untuk pengembangan MBKM ini Pak? Ya, jadi MBKM ini kan memberi kesempatan kepada para mahasiswa untuk bisa belajar di luar tembok kampus. Tapi bisa juga di luar. Di luar itu bisa dengan dunia usaha dan industri, bisa dengan dunia pemerintahan, bisa dengan kemanusiaan, bisa dalam kegiatan riset dan sebagainya. Itu akan sangat memberikan bekal pada mahasiswa. Ini penting, dan orang seperti Mbak Irma itu sudah sangat terbuka untuk memberikan kemitraan dengan kampus kita ya. Jadi ini realisasi dari kampus Merdeka dan Merdeka Belajar ini bisa nyambung di sini ya, bisa nyambung. Dan mahasiswa menurut saya ke dunia usaha itu juga sangat penting ya. Karena mahasiswa itu sebenarnya itu sangat potensi untuk dunia saat ini, untuk kondisi saat ini, untuk menjadi entrepreneur ke depan ya. Kenapa bisa begitu? Meskipun SPD nggak apa-apa ya Pak, jadi entrepreneur ya Pak ya? Iya nggak apa-apa, karena seperti Mbak Irma kan SPD juga nih. Gini Pak Bayu, Mbak Irma ya. Jadi dalam konteks konsep ya, itu dunia usaha itu kan dunia yang sangat kompleks. Iya. Tidak didominasi oleh disiplin ilmu apapun. Betul. Jadi tidak berpikir bahwa saya nggak mungkin bisa wirausaha karena saya orang sosiologi antropologi. Atau saya pendidikan kita saja lihat di anggota DPR Pak, tidak semuanya ilmu politik kok Pak. Malah lebih sedikit yang ilmu politik basicnya lebih banyak ekonomi, sosial. Dunia praktek itu dunia yang lebih luas ya, dari dan fleksibel ya. Mungkin Pak Bayu boleh sambil ngopi keburu adem nih kopi kita punya kopi yang dibawa khusus Mbak Irma ini, kopi identik ya. Nanti bisa dicari juga di Instagramnya. Ada dua ya Mbak, ada dua jenis ya. Ada Arabica dan Robusta Lanang, itu best seller kita. Gitu. Mungkin kita sambil ngopi. Boleh. Belum adem ya Pak ya. Saya bentar untuk mencicipi kopinya ya. Oke. Monggo Pak Dika. Siap ya. Nah, ngobrol-ngobrol tentang kopi nih Pak. Kemarin juga sempat habis specialty coffee, baru pulang berapa minggu yang lalu ya. Kita dari New Orleans, kota tuanya Amerika Serikat, USA, itu kita specialty coffee. Nah, kopi Indonesia yang diterima di negara sana itu kita support untuk Kementerian Koperasi dan UKM, juga Kementerian Pertanian. Nah, itu ada 3 identik kopi mewakili Jawa Tengah, mewakili Indonesia. Ada kopi Sipirok dan kopi Toraja dari berbagai pulau di Indonesia, itu sangat luar biasa. Ini Pak Dekan. Dan ini kaitannya nyambung tadi ya Pak Bayu ya. Kaitannya tuh sangat berkaitan sama etnografi, terus ekologi, terus budaya segala macam. Jadi kita pelajarin sebelum masuk ke negara sana, apa sih budayanya orang sana tuh. Misalkan di New Orleans, kota tuanya Amerika, di sana itu kota jazz Pak Mus kan ya. Jadi nikmatin musik jazz sambil ngopi ya kan. Sangat cocok dengan kultur mereka ya. Dan di sana suasananya kan dingin ya Pak, ada musim dinginnya, itu cocok banget. Rata-rata kemarin dari berbagai macam negara yang dilirik tuh Indonesian coffee loh Pak. Gitu ya. Iya, termasuk identik coffee. Every-monthnya kita luar biasa ya. Kebutuhan sampai 40 ton per bulan. Itu hanya satu negara, belum negara Timur Tengah dan sebagainya. Betul. Nah, ini saya pelajarin lagi kembali flashback untuk dulu saya ada mata kuliah antropologi ekonomi, antropologi terapan. Nah, itu ada ekologi, etnografi. Aduh, semuanya kok kaitannya sama sosiologi antropologi ya gitu kan. Luar biasa bener-bener Pak. Jadi bagaimana Mbak Irma merancang produk itu pun juga berbasis pada keilmuan antropologi dan sosiologi. Riset dulu dong Pak sebelum ya. Ini masyarakat ini cocoknya apa? Masyarakat itu cocoknya apa? Betul.
kultur apa yang kemudian bisa laku di sana gitu Iya ya. betul banget Pak Bayu. Menarik. Ya. Ini dulu kebetulan yang mampu mata kuliah untuk Iya. antropologi terapan kan kebetulan juga pas periodenya Mbak Irma masih saya. Oh iya. Hmm. Itu dulu saya mengenalkan untuk rapid rural appraisal ya, atau Yes, sering betul banget. RRA ya, Iya, iya. RRP ya, itu dulu. Kemudian yang partisipasi rural appraisal, Iya. ya, itu juga saya kenalkan juga pada para Iya, mahasiswa. Jadi itu sebuah proses memahami masyarakat Iya. dengan kacamata masyarakat. Iya. Apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan kita terus menjadi orang yang mengakses, gitu Iya, ya, mengasesmen. Dan ini bagi mahasiswa itu ternyata luar biasa ketika mempunyai kemampuan untuk melakukan rapid rural appraisal maupun partisipasi Iya. rural appraisal itu ditambah dengan Mbak Irma tuh pernah cerita ke saya modal pengamatan terlibat Iya. dan wawancara mendalam. Iya. Metode etnografi Ya, banget ya. itu. Iya. Itu sangat berguna ketika melakukan searching, ya, penelusuran Iya. tentang Betul. potensi masyarakat. Iya. Nah, ini potensi masyarakat itu apa? Itu. Berarti Karena Mbak Irma ini luar nanti biasa, gitu. bisa melihat masyarakat secara thick description ya, Iya. dalam Yes. kata Clifford Geertz kan. Betul. Ini mahasiswa ini kesempatannya Iya. dari antropologi itu sangat kontributif juga. Betul. Sosiologi lah tentunya Iya. sama ya dengan Betul. pembekalan ini Iya. kepada para mahasiswa yang antara lain Mbak Irma ini setelah jadi alumni bisa memanfaatkan ya. Betul. Jaringannya Mbak Irma luas ini. Jaringannya Mbak Irma luas. Iya. Saya Betul. tahu itu Mbak Irma pernah ke beberapa negara ya. Iya. Eh, Jaringannya dengan embassy juga bagus Pak. Iya. Kedutaan Inggris Iya. ada ya, kemarin sempat London. pameran dengan kedutaan Iya. besar Inggris. Ya, jadi ada Nah. beberapa negara yang sudah kerja sama-sama identik itu ada selain Asia itu kita ada Jepang, Korea, terus Singapura, Iya. Malaysia ya Asia ya. Terus kita juga deket banget sama Embassy London, ya. United Kingdom itu juga, terus Amerika, Mhm. Spanyol, Madrid, pokoknya ini Afrika kemarin tuh ada beberapa. Berarti memang modal sosial, jaringan sosial ini Iya. dipelajari oleh teman-teman sosiologi. Ini penting sekali iya, ya. satu hal lagi Pak Bayu, interaksi sosial itu Interaksi sangat penting sosial, banget, iya. penting banget. Nah, ini kan tema-tema sosiologi betul banget banget. ini kan. Ya karena gini Pak, sebelum kita terjun di dunia wirausaha atau dunia praktek ya, istilahnya itu yang terpenting di dalam usaha adalah communication. Communication selain itu interaksi sosial tuh penting Betul, banget betul, dibutuhkan karena untuk betul. membentuk jaringan sosial tadi Betul. seperti itu. Social networking. Ya. Wah. Pak Dekan sering bicara tentang social networking. This is number one. Ya, Ya, betul bagi sekali. orang-orang sosiologi, orang antropologi itu mahasiswanya maupun dosennya itu harus menyadari pentingnya social networking itu. Karena apa? Itu kalau kita sampai kalah dalam kemampuan ya di bidang membentuk social networking itu, ibaratnya pemilu itu kita itu kalah di TPS-nya Iya, sendiri. betul. Ini memalukan. Iya. Orang sosiologi, orang antropologi kok tidak pintar berteman Betul. dan tidak betul. pintar memanfaatkan pertemanannya, itu Iya. sangat disayangkan. Iya, Sangat disayangkan. Jadi ini unggulan kita orang ilmu sosial itu Saya ya. tuh sering ingat Ya. itu loh Mbak Nadia Ardinatahi dari Ya. Idola itu sering Mbak bilang, Nadia ya dia sering kemarin. bilang orang biasa yang terkoneksi Yes. itu akan jauh lebih hebat daripada si jenius yang terisolasi. Ya. Ya. Dia bilang gitu. Sampai merinding nih Bapak Ibu. Iya. Jadi memang Saya- begitu ya. Saya sepakat itu dengan Mbak Nadia itu ya, bahwa orang biasa itu yang terkoneksi akan jauh lebih hebat dibandingkan si jenius yang terisolasi katanya. Saya sering tuh berbincang-bincang di radio Idola Iya, FM ya betul. sama Mbak Nadia tuh luar biasa. Luar Ya. biasa, ya.
Pak Mus ini terakhir. Nah ini karena waktunya juga sudah panjang sekali Mbak Irma, kayaknya juga akan segera terbang ini kemana nggak tahu. Katanya mau ke Labuan Bajo katanya ya. Oh iya, jadi Pak Bayu sedikit saya pengen ngajakin mahasiswa adik-adik antropologi sosiologi untuk explore yang ada. Kita explore maksudnya di Indonesia itu luar biasa. Ini mau dijadikan private island bayangin Pak Labuan Bajo sendiri. Nah itu saya pengen explore bagaimana sih budayanya, terus segi perilakunya orang-orang sana dan sebagainya. Nah sekaligus teman-teman lab yang lab aslab ya, asisten lab antropologi itu bagaimana biar praktek langsung. Nah kebetulan kita kayaknya mau kolaborasi, ada project pemotretan model. Dengan siapa Mbak kolaborasinya? Ya dengan fotografi legend kita Indonesia, Pak Darwis Triadi. Pak Darwis Triadi ya, keren sekali. Kolaborasi dengan Darwis Triadi nih Mbak di Labuan Bajo ya. Iya betul. Iya. Oke. Bagus lah. Ini kita ikut bangga. Iya. Para mahasiswa alumni yang bisa mengembangkan potensinya. Jadi itu yang kita tunggu. Indonesia muda, Indonesia tumbuh, Indonesia bangkit. Betul. Ya, kan gitu ya. Yang muda yang berkarya ya. Salah satu Pak Bayu ada kita ada project nanti. Saya teringat saat saya jadi mahasiswa Sosan, terlibat dulu bikin film dokumenter tentang. Ingat nggak Pak waktu saya bikin film yang di Keraton Jogja, Abdi Dalem. Nah itu kan hasil karya kita. Nah kita melanjutkan nih Pak. Jadi nanti bisa kolaborasi dengan Hanung Bramantio dan kolaborasi sama Sujiwo Tejo, jadi seniman. Nanti kolaborasi dengan Etnomedia juga. Iya dong, yang pastinya Etnomedia. Bikin film-film yang etnografis di sini nanti ya. Yes, about culture gitu Pak Bayu. Pak Bayu dan Pak Musti luar biasa. Saya bangga banget jadi alumni yang bisa silaturahmi lagi kembali sama Pak Dekan. Pak Dekan terakhir Pak, untuk karena sekarang Pak Mustafa ini sebenarnya dosen Sosan juga, tetapi kebetulan saat ini menjadi dekan. Nah, Bapak sebagai dekan ini, kira-kira melihat ada Mbak Irma sebagai seorang alumni yang cukup sukses dalam dunia wirausaha, kira-kira apa Pak nanti yang diharapkan dari Pak Mus sebagai dekan ini kepada Mbak Irma supaya meskipun sudah selesai, sudah lulus, tetapi tetap memberikan kontribusi kepada kampus kita Pak? Apa kira-kira Pak? Mungkin sebagai penutup saya berharap tetap sebagai sebuah sinergi. Jadi ada saling mengembangkan. Nah, jadi alumni kemudian alma mater itu kan juga ibarat dua sayap dari burung yang sama. Jadi kalau salah satunya patah, itu tidak bisa terbang. Tapi kalau dua-duanya kuat, maka akan mengangkat lembaga itu setinggi-tingginya. Menarik. Seperti burung elang ya Pak. Narasinya Pak Dekan itu luar biasa memang ya. Seperti kepak sayap ya. Satu sayap patah itu Jangan dipatahkan Pak Bayu. Karena itu kedua sayap harus kuat. Sayap kampus dan sayap wirausaha itu harus berkepak bersamaan ya Pak. Yang di dalam, yang di alumni, yang di dalam maupun yang di tetap menjadi kesatuan. Sehingga nanti seperti dua sayap dari burung yang sama. Jika itu sehat dikepakkan, mampu terbang sangat tinggi. Amin. Semoga Sosan bisa menjulang tinggi ya. Amin. Seperti visi misi kita juga. Baik, terima kasih Mbak Irma atas waktunya, sudah jauh-jauh meluangkan waktunya sampai ke podcast Sosan. Kemudian juga pada Pak Dekan, terima kasih sekali. Sobat Sosan, tak terasa ya, kita sudah sudah banyak bincang-bincang meskipun ya singkat, tetapi saya rasa ini banyak hal yang bisa kita petik dari apa yang kita perbincangkan hari ini, meskipun ini bincang-bincang yang tidak terencana sebenarnya. Tetapi saya rasa banyak value yang bisa kita peroleh dari perbincangan kita hari ini. Dan sebagai penutup ya, untuk teman-teman Sobat Sosan semuanya, tetap semangat ya, dan kita bisa lihat bahwa Mbak Irma ini adalah salah satu alumni Sosan, jadi kalian tidak salah pilih ya kalau masuk ke jurusan Sosan, karena kita bisa lihat nih Mbak Irma ini
bisa sukses juga karena sosiologi dan antropologi. Ya, mantap. Ya. Oke, Sobat Susan semuanya, saya pamit undur diri bersama Pak Dekan, Pak Dr. Muhammad Soleh Abdul Mustafa dan juga Mbak Irma Susanti. Kita Mama muda. Mama muda ya. Magister Iya. manajemen. Sampai ketemu lagi di podcast Susan berikutnya, tentu dengan tema-tema yang tidak kalah menariknya ya. Terima kasih semuanya. Salam Dua jempol. Susan. Ini salam Susan. bapak-bapak ya. Saya ibu loh Pak. Ya. Oke, Terima kasih. Susan keren banget. Sampai Susan. jumpa. Jangan lupa like, share, and subscribe Oke. Etnomedia Susan.